Lobster air tawar dalam bahasa Inggris disebut sebagai crayfish adalah sejenis udang yang memiliki ukuran besar mirip seperti lobster di laut, tapi dengan habitat di air tawar. Saat ini permintaan lobster air tawar baik untuk menghiasi akuarium maupun untuk usaha kuliner masih sangat tinggi sehingga memiliki pangsa pasar yang bagus. Tentunya ini menjadi peluang bisnis budidaya lobster air tawar yang menjanjikan. Pertanyaannya, bagaimana memulai usahanya? Yuk kita simak persiapan kolamnya. Bagi sahabat yang masih pemula mungkin berpikir jika budidaya udang lobster air tawar di kolam terpal ini membutuhkan banyak modal dan lokasi yang luas. Ternyata tidak, karena semua bisa kita mulai dari pekarangan rumah serta memanfaatkan bahan-bahan di sekitar kita yang tentunya lebih hemat. Kolam yang kita buat kali ini adalah kolam terpal dengan memanfaatkan limbah, yaitu kerangka kayu dari peti kaca yang saya dapatkan dari toko bahan bangunan dengan harga yang cukup murah. Untuk rangkanya sendiri, sahabat bebas menggunakan bahan apa saja yang dirasa kuat dan mudah didapatkan, intinya lebih ekonomis untuk menekan biaya. Setelah rangka siap, lalu bagian dalam kita lapis menggunakan plastik agar nantinya terpal tidak bergesekan langsung dengan lantai maupun dinding rangka agar terpal lebih awet. Selanjutnya dasar kolam kita berikan sekam atau serbuk gergaji agar lebih empuk sebelum nantinya terpal kita pasang. Untuk ukuran kolam yang saya gunakan adalah 2x1, maka terpal yang harus disiapkan adalah 2x3 dengan asumsi tiap dinding mendapatkan lipatan. Jenis terpal dapat disesuaikan dengan budget yang disiapkan, tetapi perlu diketahui bahwa jenis maupun ketebalan akan menentukan usia penggunaannya. Upayakan terpal dipasang serapi mungkin agar dasar maupun dinding kolam tidak bergelombang ketika nantinya sudah terisi air. Selanjutnya bagian dasar kolam saya berikan pasir malang, namun terlebih dahulu saya lapisi dengan screen net agar memudahkan diangkat pada saat pengurasan atau pencucian kolam. Di Indonesia sendiri pasir malang adalah salah satu pilihan yang paling sering digunakan dalam aquascape. Pasir malang biasanya sangat mudah untuk dijumpai dan dibeli karena biasanya ada di toko ikan yang menjual berbagai perlengkapan akuarium dan aquascape. Sebenarnya, dari namanya saja seharusnya kita sudah bisa menebak dari mana asal pasir malang ini. Pasir malang ini berasal dari daerah Malang. Pasir malang terbuat dari sisa lahar Gunung Merapi, oleh karena itu pasir malang juga disebut sebagai pasir vulkanik. Tidak hanya memiliki banyak kandungan mineral, pasir malang juga bermanfaat untuk menyaring air dan menurunkan pH air. Karena berasal dari lahar Gunung Merapi, pasir malang menjadi cukup kaya akan mineral. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, pasir malang mengandung karbon, sodium, magnesium, kalsium, potasium, dan besi. Kandungan tersebut sangat berguna untuk pertumbuhan tanaman. Untuk sahabat yang baru berkecimpung di dunia aquascape, mungkin masih belum terlalu paham mengenai pentingnya bakteri pengurai amonia di dalam akuarium. Pada dasarnya bakteri ini akan menguraikan amonia menjadi nitrat dan nitrit yang lebih aman untuk ikan. Amonia sendiri berasal dari kotoran, sisa-sisa makanan, dan bisa juga dari pembusukan tanaman. Kalau tidak ada bakteri pengurai ini, maka konsentrasi amonia akan tinggi dan dampak yang paling parah adalah menyebabkan kematian pada ikan. Pada dasarnya bakteri ini dapat hidup di mana saja di dalam aquascape, semasih terdapat air. Pasir malang adalah salah satu tempat yang baik sebagai rumah alami untuk bakteri di aquascape. Inilah salah satu alasan saya lebih memilih menggunakan pasir malang kasar. Lobster air tawar adalah hewan yang suka tinggal di dalam gelap.
Berada di ruang terbuka dengan cahaya yang terang mudah membuatnya menjadi stres. Shelter berfungsi sebagai tempat bersembunyi atau berlindung bagi hewan yang satu ini. Shelter ini dari pipa paralon PVC yang dipotong-potong sesuai dengan ukuran lobster kalian. Pastikan jumlah shelter kalian adalah hampir 2 kali lipat dari jumlah lobster yang kalian miliki. Beberapa opsi lain selain pipa PVC adalah dengan menggunakan bata roster yang umum dijual di toko-toko bangunan. Penggunaan roster sebagai shelter bagi lobster kurang pas apabila kalian menggunakan akuarium, karena berat roster dapat membuat kaca akuarium kalian mudah retak. Setelah semuanya siap, langkah terakhir adalah pengisian air dengan ketinggian 20-30 cm. Dikarenakan sumber air yang saya gunakan berasal dari sumur bor, maka sebaiknya air kolam diendapkan terlebih dahulu selama beberapa hari untuk mencapai pH optimum. Derajat keasaman juga mempengaruhi tumbuh kembang lobster. Lobster ini biasanya hidup di perairan dengan pH di kisaran 7-9. Terakhir, tidak lupa saya memberikan aerator untuk menunjang kebutuhan oksigen lobster. Lobster air tawar butuh kandungan oksigen terlarut berukuran di atas 4 parts per million, sementara suhu air sekitar 25 derajat sampai 29 derajat Celcius. Kadar oksigen dan suhu air harus diperhatikan karena mempengaruhi daya tahan lobster. Pemberian eceng gondok diharapkan mampu untuk menurunkan nilai pH air menuju nilai yang lebih netral, namun juga tidak boleh berlebihan dikarenakan eceng gondok memiliki sifat menyerap oksigen dan menurunkan kadar oksigen air yang dibutuhkan oleh lobster. Baik sahabat lensa sekalian, mungkin cukup sampai di sini yang dapat saya bagi, semoga bermanfaat khususnya bagi pemula. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba.